Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yai. Saya Sukaryo dari Pekalongan ingin menanyakan bagaimana caranya mepes nafsu supaya hati saya tidak menjadi rumahnya nafsu, supaya hati saya menjadi rumahnya Allah. Demikian Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Untuk mepes nafsu, untuk ngepres hawa nafsu agar tidak mentuhani di dalam kehidupan dan badan ini memang amatlah sulit. Jadi mohon pertolonganlah kepada Allah yang mencipta hawa nafsu. Jadi sering-seringlah bertafakur, sering-seringlah mendiamkan diri dikala keadaan apapun, baik ketika duduk. Nah, untuk melatih zuhud atau khalwat atau semedi itu ada dua cara. Cara yang pertama, zuhud secara khusus, yakni setiap malam kita melakukan semedi atau duduk tafakur bersila, pejamkan mata, tangan telapak tangan dihadapkan ke atas, di atas lutut. Disitulah belajar mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, menenggelamkan hayat manusianya ke dalam hayatullah. Tenggelamkan terus, jangan sampai muncul hayatun nas. Tenggelamkan terus hingga nyata hayatullah. Jadi latihannya demikian. Di saat melatih latihan zuhud secara khusus, dan bila berlatih secara umum, tempatnya ya di segala tempat dan keadaan di luar zuhud secara khusus. Apapun, contoh ketika besok kita bangun tidur, kita selalu mengingat, merasakan dengan rasa bahwa hidup Allah lah yang membangunkan badan. Ketika badan berdiri, bahwa hidup Allah lah yang memberdirikan badan. Ketika kita berjalan menuju kamar mandi, hidup Allah lah yang menggerakkan, mendaya upayakan, mengikhtiarkan. Ketika mandi, kita berzuhud di sana. Di sana merasakan juga bahwa hidup Allah lah yang memandikan badan. Seperti halnya ketika kita waktu bayi,
kita kan tidak merasa bisa mandi sendiri, tapi kita mandi waktu bayi. Siapa yang memandikan? Ya hidup. Hidup yang ada pada kedua orang tua kita. Jadi rasakanlah bahwa hidup ini Allah. Kendaraannya hanya rasa, merasakan bahwa hidup ini Allah. Ketika apapun, ketika melihat, nyatakan bahwa yang melihat ini adalah hidupnya Allah. Semuanya serba lillahi ta'ala. Karena sejatinya siratal mustaqim itu tidak sempit dan kecil seperti anggapan orang-orang umum, seperti anggapan orang-orang syariat. Siratal mustaqim itu ternyata amat sangatlah luas. Ketika bangun tidur itu siratal mustaqim, ketika berdiri itu siratal mustaqim, ketika berjalan itu siratal mustaqim, ketika mandi itu siratal mustaqim, ketika sholat itu siratal mustaqim, ketika beribadah itu siratal mustaqim. Di mana kita bisa bertemu dengan bahwa hidup inilah Allah yang menggerakkan apapun gerakan badan. Berarti sampailah kita melewati jalan yang lurus. Sampailah kita melewati siratal mustaqim, yakni bertemu dengan Allah, yakni hidup ini Allah. Jadi siratal mustaqim itu sangat amatlah luas, seluas kehidupan kita, seluas kehidupan ini. Jadi pada intinya apapun keadaannya, bila kita di situ, di dalamnya tidak bertemu dengan hidup ini Allah, melainkan hidup ini hidup manusianya, maka terjatuhlah hamba ke bawah siratal mustaqim. Apa itu? Jahanam, neraka jahanam, yakni hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah bahan bakarnya neraka. Kita disiksa terus di dalamnya bila kita tidak bisa melewati, menapaki siratal mustaqim. Maka dari itu pahamilah oleh kita semua bahwa siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, di mana cara hati bisa bertemu Allah, yakni dengan rasa hidup ini Allah. Itulah jalan yang lurus, jalan menuju Tuhan, jalan menuju Allah. Jadi intinya jalan yang lurus itu memfanahkan, mentiadakan diri manusia kita yang berdaya upaya di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.